Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara warga masyarakat Sumatera Utara yang saya hormati, pada kesempatan sore yang berbahagia ini, kita berjumpa kembali dalam streaming mingguan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara. Saat ini kita berada pada minggu ke-1, bulan September 2020. Perkembangan COVID-19 Sumatera Utara sangat dinamis. Beberapa peningkatan signifikan kasus konfirmasi harian didapatkan. Salah satunya dipengaruhi jumlah swab yang dilakukan dalam jumlah besar, sehingga penderita-penderita konfirmasi tanpa gejala atau konfirmasi asimptomatik yang ada di masyarakat dapat dideteksi. Pendeteksian ini penting sekali untuk pemisahan para penderita dengan masyarakat dalam bentuk isolasi mandiri. Swab massal telah menjadi salah satu program gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara. Sasaran utama adalah daerah-daerah dengan angka kasus konfirmasi yang tinggi, seperti Medan, Binjai, Deli Serdang, yang memberikan kontribusi angka kasus konfirmasi 73% untuk Provinsi Sumatera Utara. Daerah-daerah ini menjadi salah satu sasaran pelaksanaan swab massal. Angka positively rate Sumatera Utara saat ini adalah 16%. Dalam arti kata, setiap pemeriksaan 100 spesimen didapatkan 16 diantaranya mendapatkan hasil positif. Semakin banyak sampel swab diperiksa, maka kemungkinan penambahan COVID positif semakin besar. Sampai dengan hari Minggu, tanggal 6 September 2020, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara telah memeriksa 48.190 spesimen. Spesimen harian yang diambil pada tahap 1 masa pandemi rata-rata kurang dari 300 per harinya. Saat ini terdapat peningkatan signifikan pengolahan spesimen rata-rata 800 sampai 1.000 spesimen per hari. Hal ini menunjukkan kinerja gugus tugas yang semakin masif dalam mendeteksi penderita-penderita COVID di masyarakat. Dinamika penderita COVID-19 adalah kasus konfirmasi yang didiagnosa menderita COVID setelah mendapatkan hasil pemeriksaan swab PCR positif. Sampai dengan hari Minggu tanggal 6 September 2020, penderita yang masih dinyatakan COVID positif atau disebut COVID aktif di Sumatera Utara berjumlah 2.743 orang. Mereka menjalani isolasi. Sebagian besar diantaranya 2.281 orang menjalani isolasi mandiri. Mereka melaksanakan isolasi mandiri karena secara klinis tidak ada gejala dan tidak membutuhkan perawatan di rumah sakit. Sedangkan sisanya 462 orang menjalani perawatan isolasi di rumah sakit. COVID aktif ini harus melaksanakan isolasi dan dipisahkan sementara waktu dari masyarakat karena mempunyai potensi untuk menularkan virus corona kepada orang lain di sekitarnya. Peningkatan penderita konfirmasi di Sumatera Utara tidak banyak mempengaruhi jumlah penderita COVID aktif karena temuan penderita baru konfirmasi selalu dibarengi dengan penderita COVID yang sembuh atau meninggal dunia. Angka COVID aktif ini dapat kita tekan bila kita melaksanakan protokol kesehatan sehingga jumlah penderita konfirmasi baru menurun dan angka kesembuhan yang terus ditingkatkan. Angka kesembuhan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara dari hasil pemantauan beberapa minggu terakhir didapatkan adanya peningkatan. Tercatat tanggal 6 September kemarin sebesar 59,66% meningkat dibandingkan minggu sebelumnya 57,68%. Demikian pula dengan angka kematian berhasil kita tekan, terjadi penurunan menjadi 4,4% yang sebelumnya 4,6%. Mendekati angka nasional di Indonesia sebesar 4,1%. Angka-angka ini memberikan motivasi bagi kita apa yang diperjuangkan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara telah memberikan hasil yang baik dan nyata dalam mengatasi permasalahan kesehatan akibat COVID-19. Tinggal peran kita masing-masing mengaplikasikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita saat ini berdampingan dengan COVID-19. Saat ini potensi penularan COVID-19 di Sumatera Utara dapat terjadi dimanapun kita berada, baik itu di rumah sakit, pusat perbelanjaan,
pasar tradisional, perkantoran, rumah makan, angkutan umum, bahkan di rumah ibadah. Namun kita tidak perlu berkecil hati karena dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan konsisten dan disiplin akan menghindarkan kita dari tertularnya virus corona ini. Memutus rantai penularan COVID-19 pada hakikatnya adalah untuk melindungi saudara-saudara kita, orang yang rentan menjadi sakit bila terpapar virus corona. Antara lain, orang lanjut usia, orang dengan penyakit kronis, orang dengan imunitas yang rendah, serta anak-anak balita kita. Untuk itu, marilah kita bersama-sama membantu pemerintah dalam memutus rantai penularan COVID-19. COVID-19 sudah kita ketahui cara penularannya, demikian pula kita mengetahui bagaimana pencegahannya agar tidak tertular. Laksanakanlah protokol kesehatan. Gunakan masker pelindung hidung dan mulut, jaga jarak kita sejauh 2 meter, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta hindari kerumunan orang banyak. Dengan melaksanakan protokol kesehatan, berarti kita minimal telah menjaga diri kita dan keluarga kita dari COVID-19. Kami menghimbau kepada saudara-saudara penderita COVID positif yang melaksanakan isolasi mandiri agar berdisiplin dalam melaksanakan isolasinya masing-masing, agar tidak menyebarkan penyakitnya kepada orang lain dan tetaplah menggunakan masker. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan perlindungan, keselamatan, dan kesehatan kepada kita semua pada masa pandemi COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara ini. Demikian streaming mingguan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumut lawan COVID-19, bersama kita bisa.